Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Rian? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Hari ini tentunya saya punya tujuan untuk melakukan percakapan coaching pra observasi ya. Ya. Yang tentunya kita sudah buat kesepakatan tadi ya sebelumnya. Bagaimana persiapan untuk observasi minggu depan? Untuk persiapannya saya sudah menyiapkan modul, Iya. kemudian beserta perangkat-perangkat pembelajaran ya Mm-mm. seperti itu. Selanjutnya rencananya kelas berapa itu untuk melakukan observasi? Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 8A. 8A. Waktunya waktu pukul berapa itu? Jam ke berapa? Di tanggal 12 hari Selasa besok, Mm-mm. tanggal 12 November, dari jam setengah 8. Ya, 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 ya. Materi yang akan Ibu Rian sampaikan pada saat pembelajaran nanti apa itu materinya? Saya mengambil materi tentang sistem pencernaan manusia, Pak. Sangat menarik sekali ya itu. Ya, karena bisa sering apa ya Aktivitasnya anak-anak aktivitas pasti anak-anak ya. pasti makan setiap Iya, hari. iya. Jadi di situ mungkin nanti akan menjadi daya tarik sendiri tentang Ya, materinya ya, karena emang kegiatan yang mereka lakukan hampir tiap hari atau ya, aktivitas manusia kehidupan sehari-hari ya, ya. melakukan pencernaan makanan tadi ya. Selanjutnya, eh, kompetensi awal apa yang ingin disampaikan untuk para siswa tadi? Kompetensi awal yang harus dimiliki siswa sebelum pembelajaran, mungkin kan karena mereka setiap hari makan, melakukan aktivitas seperti itu, jadi diharapkan siswa itu sudah mengetahui organ-organ apa saja yang terdapat pada sistem pencernaan. Jadi harus tahu dulu ya, Ya, beberapa macam alat pencernaan, ya, organ organ pencernaan dalam pencernaan manusia. manusia itu tadi ya. Iya, sangat menarik sekali ya. Ya. Selanjutnya, pendekatan pembelajarannya seperti apa yang akan dilakukan oleh Bu Rian selaku guru IPA? Ya, saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, nanti ada berdiferensiasi konten dan Iya, proses seperti itu. iya, Pembelajaran diferensiasi kontennya saya menggunakan poster dengan organ-organ poster dengan organ-organ yang berbeda, misalkan mulut dan esofagus, iya, kemudian nanti ada lambung, iya. kemudian ada usus itu posternya sendiri-sendiri. Nanti akan ada dibagikan ke dalam kelompok seperti itu. Oh iya, iya, iya. Jadi dengan kontennya berbeda. Setiap kelompok tadi sesuai dengan kontennya masing-masing ya. Iya. Iya, selanjutnya model pembelajarannya yang akan digunakan oleh Bu Rian apa Nah, ya? model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran jigsaw. Jigsaw, ya. Terus Karena apa kan lagi? tadi ada diferensiasi konten kan. Heeh. Jadi menggunakan jigsaw ada kelompok ahli dan ada kelompok asal. Jadi Oh ya, ya, ya. kontennya nanti akan dibagikan ke kelompok ahli. Nah, nanti ada yang satu kelompok ada ahli mengenai organ mulut dan Ya. esofagus, kemudian ada yang ahli tentang organ lambung, kemudian ada usus, rektum dan anus seperti itu. Ya, menarik sekali ya pembelajarannya. Selanjutnya sarana atau prasarana yang mungkin menunjang untuk pembelajaran apa saja itu yang kira-kira dipersiapkan ataupun ada di sekolahan kita? Untuk sarana dan prasarannya mungkin saya akan menggunakan video pembelajaran. Video pembelajaran tentang mekanisme pencernaan manusia seperti itu nanti akan saya gunakan di akhir. Kemudian ada kuis untuk bahan evaluasi juga di akhir pembelajaran sebelum penutup ya. Tentunya agar siswa lebih menarik dengan kuis tersebut, saya menggunakan media Wordwall. Ya.
seperti game seperti itu Pak. Jadi Iya, nanti iya. anak-anak agar anak-anak tersebut tuh antusias agar lebih semangat dalam belajar. Jadi tidak bosan gitu, tidak Iya. mudah bosan. Jadi gamenya nanti ditampilkan di proyektor apa gimana? Iya, menggunakan proyektor, kemudian ada di apa sih di dinding Hah? seperti itu. Nah, Iya. ini video pembelajarannya Pak. Ada mengenai sistem pencernaan manusia. Iya. Ada berapa macam videonya? Untuk video saya menggunakan satu macam saja, tapi sudah dari proses pencernaan dari mulut sampai ke anus gitu. Iya. Sampai Ada ekspresi ya. ada sampai ekspresi, jadi sampai pengeluaran. Kemudian dalam video tersebut juga dijelaskan bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam Tubuh masing-masing manusia. organnya. Seperti itu. Jadi kan karena tujuan kita kan tadi adalah untuk mengetahui organ beserta fungsinya. Jadi dalam video tersebut terdapat fungsi-fungsinya, sudah ada fungsi-fungsinya sendiri. Iya, iya. Dijelaskan dalam video tersebut sebagai penguatan materi seperti itu. Bu Rian bikin sendiri atau dari YouTube itu? Ini saya ambil videonya? dari YouTube Pak. Di YouTube ya. Kebetulan. Heeh. Tentunya ada Dengan- berapa macam YouTube ya mungkin Ya, mungkin yang bisa kita saya- dapatkan ya. Saya pilih Media pembelajaran. saya pilih sesuai dengan memang Sesuai materi materinya ya. materi dan kebutuhan dari modul ajar yang saya buat seperti itu. Iya. Sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali itu tentunya untuk para siswa kita nanti ya untuk pembelajarannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Rian setelah nanti mungkin anak-anak udah belajar, apa sih tujuannya pembelajaran yang ingin dicapai? Ya, tujuan pembelajaran yang saya buat di sini adalah peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara sistem organ pencernaan manusia dengan fungsinya dan bagaimana mekanisme kerja sistem pencernaan pada manusia. Jadi sesuai dengan videonya, ada videonya sesuai dengan materi yang disampaikan juga. Selanjutnya, rencana asesmennya atau penilaiannya bagaimana yang akan diterapkan oleh Bu Rian? Ya, untuk rencana asesmen Pak, saya mungkin nantinya kan akan ada presentasi dalam kelompok. Jadi nantinya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, untuk dari sikap, saya menilai dari observasi saya kepada peserta didik, kemudian dengan lembar ya, dengan penilaian dalam presentasi nantinya. Ya, Atau dalam diskusi kelompok. Untuk penilaian sikap saya mengambil dari diskusi kelompok. Kemudian untuk pengetahuan saya mengambil dari LKPD yang akan saya berikan dari kelompok asal seperti itu Pak. Nah, dari kelompok asal tersebut, LKPD kelompok asal tersebut nanti akan saya nilai untuk bahan asesmen untuk pengetahuan. Kemudian ada keterampilan. Untuk asesmen keterampilan saya mengambil keterampilan dalam berkomunikasi dengan temannya, dengan teman sejawatnya. Jadi ketika mereka melakukan presentasi nanti apakah anak tersebut mampu menjelaskan dengan baik atau tidak seperti itu. Kemudian penyampaian materinya sudah jelas atau belum. Nanti akan saya amati menggunakan juga ada lembar observasi juga. Wah, harus benar-benar udah disiapkan dengan matang ya untuk rencana asesmennya ya. Iya, soalnya ya kan kita mengamati masing-masing siswa tersebut gitu. Untuk keterampilan juga ini mungkin lebih inilah saat mereka berdiskusi. Iya. Selanjutnya nih, pengelolaan di dalam kelas seperti apa yang akan Bu Rian lakukan? Untuk pengelolaan di dalam kelas, yaitu kan tadi menggunakan model pembelajaran jigsaw, nantinya akan dibagi menjadi kelompok. Yang pertama saya bagi dulu kelompok asal. Ya. Kemudian setelah membagi kelompok asal, saya akan membagi kelompok ahli, materi yang ada di kelompok ahli sesuai dengan poster yang saya buat tadi, yang sudah saya siapkan poster-poster tadi. Jadi mungkin satu kelompok terdiri dari 5 orang, mungkin bisa lebih
Seperti itu nanti masing-masing akan mendapatkan materi yang berbeda dalam kelompok asal tersebut. Setelah itu baru mereka berkumpul ke kelompok ahli. Kemudian baru saya bagikan poster sesuai dengan materinya tersebut. Setelah itu baru kembali lagi ke kelompok asal. Nah, di kelompok asal ini mereka akan menjelaskan atau mempresentasikan di dalam kelompoknya sesuai dengan materi atau sesuai dengan materi yang dia dapat dari kelompok ahli, seperti itu. Ya. Selanjutnya nih, nanti kan akan saya kasih tuh format pengamatan saya ya. Jadi supaya Bu Rian juga mengetahui format-format apa yang akan saya nilai atau amati ya. Nanti mohon Bu Rian pahami format-formatnya agar nanti balance tuh antara format yang akan saya isi dengan alur yang akan Bu Rian laksanakan pada saat proses pembelajaran nanti ya, dari awal sampai akhir tentunya ya, agar semua dalam item-item observasi itu semua dilaksanakan. Jadi kita pembelajarannya sangat-sangat mengacu dalam tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran itu, sehingga pembelajarannya menjadi runtut, terus kita juga mudah untuk menyampaikan materinya, anak juga akhirnya nyaman dalam pembelajarannya ya. Itu saja, mudah-mudahan apa yang akan direncanakan Bu Rian besok berjalan lancar dan kita semua dalam keadaan sehat, sehingga apapun yang kita inginkan, tujuan yang kita inginkan untuk melakukan observasi di hari Selasa minggu depan dapat berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Rian atas waktunya. Tentunya saya cukupkan sekian dan saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, semangat untuk observasi minggu depan. Oke. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan. Nah nih, ya digambarnya kan, langkah awal apa yang dilakukan ketika kalian memakan sesuatu? Langkah awal apa? Berarti memasukkan makanan ke mulut. Kemudian bagaimana proses pencernaan yang terjadi pada setiap organ atau saluran pencernaan hingga zat makanan dapat diserap oleh tubuh? Apa prosesnya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya? Ini ya, berdasarkan gambar tadi ya, lihat gambarnya, dilihat dimulai dari untuk fungsinya. Nah, kita akan ketahui. Nah, makanya ini kita ada tujuan pembelajaran hari ini. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Menganalisis keterkaitan antara sistem organ pencernaan manusia dengan fungsinya dan bagaimana mekanisme kerja sistem pencernaan manusia. Ya, nah kita nanti akan belajar tentang menganalisis keterkaitan antara sistem organ pencernaan manusia dengan fungsinya. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana mekanisme sistem pencernaan manusia. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena tadi kan kita akan membentuk kelompok. Minggu lalu kita sudah ada kelompok ya. Ini sudah sesuai duduknya dengan minggu lalu? Minggu lalu sudah membentuk kelompok. Artinya kelompok minggu lalu ini adalah kelompok asal. Paham ya? Nah, di sini Ibu akan bagikan LKPD. Nah, materinya nanti ada tentang mulut, kemudian esofagus dan lambung, kemudian
Sudah? Sudah bergabung dengan kelompok ahlinya? Sudah. Sekarang perhatikan ke depan. Untuk menjawab KPD yang kalian miliki, maka Ibu menyediakan poster. Poster tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Nanti jawaban dari LKPD kalian, kalian cari di sini, kalian baca, kalian pahami dari poster tersebut. Paham ya? Ibu bagikan sesuai dengan kelompok ahli. Silakan dikerjakan, dimulai dari sekarang. Ayo. Oh iya, jangan lupa menulis nama ya Nak ya. Nama di lembar kerja ya Nak ya. Ditulis nama kalian di lembar kerja. Kelompok siapa sudah? Sudah? Kelompok siapa lagi? Sudah? Kelompok siapa lagi? Masih ada yang belum? Berapa lagi? Oke, sudah semua? Sudah semua belum? Sudah mengerjakan LKPD kelompok ahli. Ya, dari mulut, kemudian ada lambung. Nah, oke, kalian sudah kembali ke kelompok asal. Di kelompok asal nanti akan ada LKPD lagi nih. Nah, kalian kerjakan LKPD di kelompok asal berdasarkan hasil dari kelompok ahli. Kan kalian sudah ahli, yang mulut ahli dengan mulut, yang lambung ahli dengan lambung, yang usus ahli dengan usus. Silakan diskusikan LKPD dengan kelompok asal. Silakan dikerjakan, ada 15 soal, boleh dibagi. Misalkan satu orang mengerjakan 3 kelompok. Oh ya, karena kalian sudah menjadi ahli, silakan kalian yang ahlinya akan mempresentasikan di kelompok ahli. Silakan ya, dimulai dari mulut boleh. Dimulai dari mulut, silakan berdiri dan presentasikan hasil dari kelompok ahli. Ayo. Silakan presentasikan di kelompok ahli. Boleh. Boleh dimulai? Pencernaan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ahli mengenai tentang mulut dan kelenjar ludah. Pencernaan pertama kali dimulai di mulut. Di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva atau ludah yang ada di mulut menghasilkan enzim.
Karena setiap jenis gigi memiliki fungsi yang berbeda-beda, maka dari itu gigi berbeda-beda. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk merobek makanan, gigi premolar berfungsi untuk mengunyah makanan, dan gigi molar berfungsi untuk menggiling makanan. Karena gigi berfungsi untuk memasukkan makanan menjadi bagian-bagian kecil. Ada juga kelenjar ludah yang ditemukan di dalam mulut. Karbohidrat akan menjadi makrosa dibantu air liur yang mengandung enzim betialin. Karena air liur mengandung enzim betialin, menghasilkan air liur atau saliva. Udah lanjutkan lagi. Dilanjutkan lagi oleh kelompok ini rombongan esofagus dan lambung. Esofagus dan lambung ya. Sudah, silakan dilanjutkan mengerjakan LKPD-nya, LKPD kelompok asal ya, diselesaikan bersama kelompok asal. Ya, sudah paham tugasnya? Ya. Dikerjakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Rian? Alhamdulillah baik. Tentunya hari ini jadwal kita melakukan percakapan ya, pasca observasi ya. Tentunya kita mengharapkan setelah kemarin melakukan observasi kelas itu ada beberapa hal ya yang ingin kita satukan persepsi ya, agar kita nanti ke depannya itu bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya ya. Baik itu mungkin saya selaku sebagai observer kemarin ya untuk melihat perkembangan, terus Bu Rian sebagai rekan saya sebagai guru dalam pembelajaran ya. Kemarin tujuan dari pembelajaran yang ingin dilaksanakan oleh Bu Rian itu apa sih dalam pembelajaran kemarin ya? Ya, dalam pembelajaran yang kemarin kan tentang materi sistem pencernaan ya Pak ya. Kemudian sudah saya laksanakan di kelas, namun sepertinya saya ingin menerapkan adanya kesepakatan kelas. Nah, itu saya belum menerapkan di dalam kelas tersebut. Agar apa sih keinginan saya agar siswa tersebut tuh lebih tertib, mungkin ya, lebih kondusif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Tentunya tujuan yang ingin dicapai itu supaya anak-anak itu tadi lebih kondusif dalam proses pembelajaran ya. Nah, dari tujuan awal tadi, ketika melakukan proses pembelajaran itu tentunya ada tahapan atau di mana Bu Rian mengidentifikasi apa sih kebutuhan siswa pada saat akan proses pembelajaran, itu melakukan identifikasi seperti apa yang
Bu Rian lakukan? Ya, untuk kan pastinya kita ada evaluasi pembelajaran sebelumnya. Jadi dari evaluasi pembelajaran sebelumnya tersebut, saya dapat mengetahui bagaimana karakteristik dari masing-masing siswa yang saya ajar seperti itu, Pak. Misalkan ya memang sih sangat beragam sekali peserta didiknya, ada yang pasif, ada yang aktif seperti itu kan. Ada juga yang dia dalam kemampuan berbicara atau menyampaikan pendapat itu kurang. Jadi ada beberapa ya kriteria ya dari siswa yang akan kita ajar tadi ya. Karena apa namanya, kan tadi kan ada kesepakatan kelas. Kemarin kan saya belum ada kesepakatan kelas nih, jadi untuk pengumpulan seperti tugas gitu kan, jadinya ada yang terlambat seperti itu. Nah, saya ingin kesepakatan kelas ini agar dipatuhi oleh setiap siswa, seperti tepat waktu dalam mengumpulkan tugas seperti itu. Dan yang nantinya akan saya buat mungkin seperti poster kemudian ditempel agar siswa dapat mengingat bahwa ada kesepakatan kelas dalam pembelajaran seperti itu. Ya. Pada saat pembuatan nanti rencana pembuatan poster untuk kesepakatan kelas itu dibuat secara bersama-sama atau hanya sendiri saja, Bu Rian? Untuk ininya secara bersama, Pak. Untuk materi kesepakatan ya, kesepakatannya dibuat secara poin-poinnya dibuat secara bersama-sama dengan siswa agar siswa juga mengetahui sepakat atau tidak seperti itu. Bahkan mungkin kita menyampaikan umpan ya kepada murid itu apa saja yang ingin mereka buat kesepakatan ya. Selanjutnya terkait dengan identifikasi tadi, tentunya kita melihat fakta-fakta yang terjadi di kelas ya tadi ya, dengan keragaman siswa tadi ya. Selanjutnya rencana aksi yang Ibu Rian lakukan itu tahapannya untuk mengembangkan ide tadi atau solusi terkait dengan yang mungkin akan dilakukan, apa saja aksi yang akan Ibu lakukan ke depannya terkait dengan apa yang tadi Ibu rencanakan mengenai mungkin dari betul ya, mungkin di awal saya akan memeriksa apa saja yang memang perlu ditingkatkan, seperti di tepat waktu atau tidak dalam pengumpulan tugas seperti itu kan. Nanti itu akan dibuat poin-poin dalam pengerjaan, poin-poin dalam kesepakatan kelas tersebut. Nah, kemudian akan saya sampaikan ke anak bagaimana setuju atau tidak dengan kesepakatan kelas ini, karena kan ini juga untuk demi kebaikan mereka, agar mereka lebih disiplin lagi. Kemudian terkait mungkin cara berpakaian, cara meminta izin saat keluar masuk kelas seperti itu. Iya. Selanjutnya ada tahapan yang namanya tanggung jawab ya, yang tentunya kita akan perkuat itu tanggung jawab itu, baik itu segi dari sisi murid ataupun guru ya. Tahapan yang membuat komitmen atas hasil yang akan dicapai tentunya. Apa saja yang komitmen apa saja yang Bu Rian akan lakukan terhadap proses pembelajaran tadi? Komitmen ya dalam proses pembelajaran, komitmen untuk selalu mengingat kesepakatan kelas tadi, Pak. Jadi agar siswa tersebut kan jadinya mengikuti gitu. Jadi tetap mungkin akan setiap pembelajaran akan saya sampaikan, masing-masing tidak kesepakatan kelas kita gitu, seperti itu. Jadi kan anak-anak ingat lagi karena saya akan selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas dalam pembelajaran saya seperti itu. Selanjutnya ini berkaitan dengan catatan refleksi ya pembelajaran yang kemarin ini. Kan kemarin dilakukan, kita belajar pada saat observasi itu hari Selasa ya, tanggal 12 ya kemarin ya. Pagi ada catatan-catatan apa saja yang mungkin media apa saja yang kemarin yang media gunakan? Ada poster, kemudian video pembelajaran sebagai penguatan.
dan ada menggunakan media Wordwall sebagai Wordwall. kuis untuk evaluasi siswa. Nah, tentunya pada saat melakukan pembelajaran dengan menggunakan media itu tentunya ada perbedaan tidak ketika Bu Rian itu tanpa menggunakan media gitu. Mungkin pernah ya pembelajaran tanpa menggunakan media ya. Ya. Apa yang Ibu Rian rasakan? Menurut pendapat saya sih berbeda sih Pak, sangat signifikan ya, karena anak-anak bisa lebih tertarik ingin belajar gitu. Kemudian saat pengamatan pada video pembelajaran juga anak lebih fokus mengamati video pembelajaran, kemudian tahap-tahapan apa saja yang ada di sistem pencernaan anak-anak mengamati. Kemudian pada penggunaan poster juga anak saat berada di kelompok ahli, dalam kelompok ahli kan ada kelompok ahli dan kelompok asal ya Pak ya. Iya betul. Kemarin anak-anak lebih penasaran dan ingin membaca. Jadi untuk meningkatkan literasi pada peserta didik seperti itu. Jadi tentunya kita sebagai guru juga akan merasakan sendiri ya ketika kita mengajar menggunakan media pembelajaran dan tanpa menggunakan media pembelajaran itu sangat berbeda ya. Ya. Terus respon anak-anak juga akan berbeda juga ya. Gitu. Terus terkait dengan proses pembelajaran yang menggunakan media tadi, yang Bu Rian rasakan lagi lebih ringan mana pembelajarannya atau lebih punya beban yang mana, menggunakan media atau yang tidak menggunakan media? Sepertinya lebih ringan dengan menggunakan media, karena kita guru kan sebagai fasilitator ya seperti itu Pak ya. Jadi dengan adanya media, jadi mempermudah guru untuk menyampaikan materi. Jadi katanya waktu yang 2 jam pelajaran itu kurang ya? Iya. Bener Pak, kurang banget ya kayaknya waktu 2 jam pembelajaran. Jadi kita juga nggak capek-capek yang seperti penjelasan seperti pembelajaran konvensional itu ya. Gitu. Nah tentunya pembelajaran yang tadi yang kemarin ya, yang kemarin dilaksanakan oleh Bu Rian itu kan dengan menggunakan beberapa media tadi, tentunya kan perlu persiapan. Ya. Nah, apakah emang sudah disiapkan sebelumnya? Ya, pastinya sudah dipersiapkan sebelum pembelajaran berlangsung. Iya. Terus tentunya dalam media tadi bisa digunakan atau diterapkan di kelas yang lain ya tentunya ya. Kan kita tahu sekolah kita ini punya ada 3 kelas ya, di kelas 8 ya. Kelas A, B, dan C ya. Bisa digunakan ke beberapa kelas yang lainnya juga ya. 4 kelas Pak, 4 kelas. Ya, 4 kelas ya itu. Selanjutnya saat pembelajaran itu apakah cukup 1 kali pertemuan atau bisa nanti dilanjutkan ke pertemuan yang lain dengan berbagai media tadi? Kalau saya sudah membuat itu satu kali pertemuan dengan durasi 2 jam pelajaran. Tapi pertemuan selanjutnya kalau emang belum tuntas masih bisa ya digunakan lagi ya kegiatan pembelajaran tadi. Nah, pada saat pembelajaran kemarin tentunya sepertinya saya amati belum ada yang namanya kesepakatan kelas ya. Iya, saya ya untuk pengembangan saya juga sih, sepertinya saya ingin membuat kesepakatan kelas di awal agar anak-anak lebih kondusif seperti itu Pak. Jadi ada kesepakatan mungkin tentang kerapihan dalam berpakaian, kemudian apalagi ya, kalau izin ada keluar izin ya. keluar seperti itu. Nanti mungkin saya ingin membuat seperti poster seperti itu Pak. Ya, jadi supaya untuk mengingat terus ke para murid tadi ya, agar bahwa setiap kelas tuh, setiap guru di setiap pembelajaran itu juga ada kesepakatan sendiri. Terkait dengan kesepakatan itu, apakah ada kesepakatan terkait dengan tugas-tugas yang mungkin harus diselesaikan atau tidak? Pastinya ada tugas-tugas, mungkin jika ada PR seperti itu harus diselesaikan tepat waktu. Terus ada konsekuensinya apabila tidak mengerjakan ya? Apakah itu mungkin ditambah tugas tugasnya lagi atau mungkin hal-hal yang terkait dengan pembelajaran tentunya, tambahan-tambahan tugas itu ya untuk meningkatkan pembelajaran siswa tadi. Selanjutnya setelah
dilakukannya pembelajaran yang mungkin yang dilakukan dengan cara menggunakan media, terus menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Rian kemarin, apa rencana tidak lanjut ke depannya yang akan dilakukan oleh Bu Rian? Untuk rencana tindak lanjut sih sepertinya untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman, mengenal lagi model-model pembelajaran yang menarik sehingga si peserta didik lebih lebih berantusias lagi untuk belajar gitu. Jadi setiap pembelajaran saya ingin menerapkan model-model pembelajaran yang bisa menarik perhatian siswa. Ya, berarti tentunya rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Rian itu akan menggunakan beberapa metode pembelajaran yang lain yang mungkin yang lebih variatif ya. Ya, tentunya Bervariasi. kita juga bisa belajar itu bagaimana menerapkan metode-metode pembelajaran di LMS ya. Di situ banyak contoh-contoh pembelajaran yang bisa kita terapkan juga di sekolah kita ya. Ya, kemudian ada mungkin saya akan meningkatkan lagi pembelajaran secara berdiferensiasi. Mungkin bisa dengan konten atau produk atau dengan berdiferensiasi secara proses seperti Iya. Yang tentunya semuanya itu kan tujuannya agar pembelajaran itu berpihak pada murid Ya. sesuai dengan kebutuhan dan siswa. kayak apa yang diinginkan oleh murid itu sesuai dengan kemampuan mereka dan kebutuhan mereka ya. Ya. Makanya disesuaikan. Karena setiap pembelajaran ataupun setiap kelas itu terdapat beberapa keragaman, yaitu keragaman terhadap kemampuan siswa tadi ya. Ada yang juga kemampuannya dalam literasi ataupun numerasi ataupun produk gitu yang bisa yang beragam. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan tugas ataupun penilaian yang sama rata terkait dengan pembelajaran kita karena keanekaragaman dari kemampuan para siswa tadi atau murid kita tadi ya. Nah itu tentunya terima kasih atas percakapan pasca observasi kelas hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah kita bisa tercapai sesuai dengan tujuan dan semua sukses dan mudah-mudahan Bu Rian juga semakin termotivasi dan mempunyai inovasi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam berbagai media pembelajaran yang akan diterapkan di kelasnya masing-masing ya. Dan itu tentunya pesan saya selaku guru juga agar ilmu yang didapatkan oleh Bu Rian atau yang udah dimiliki Bu Rian ditularkan ke guru-guru atau rekan-rekan yang lain agar semua ikut termotivasi dalam proses pembelajaran yang menggunakan menggunakan media dan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih. Apa kesimpulan percakapan kita hari ini? Ya, untuk kesimpulan hari ini ya mungkin saya akan tadi Pak menerapkan pembelajaran dengan kesepakatan kelas dulu, kemudian ada mungkin perbaikan di pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan praktik mindfulness di awal pembelajaran untuk agar siswa lebih fokus dan untuk memotivasi siswa. Iya, ya. Intinya itu yang jadi kesepakatan kita ya, yang akan dilakukan oleh Bu Rian ya, selaku untuk peningkatan pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih tentunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam percakapan pasca observasi ini mempunyai hal-hal yang bermakna, terus bisa kita terapkan dalam kehidupan pembelajaran di sekolah kita, dan akhirnya apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu mengutamakan kepentingan murid, ya, mengutamakan kebutuhan murid, ya, sesuai dengan kebutuhan murid, ya, sehingga kita dalam pembelajaran juga lebih bermakna lagi, ya, agar tumbuhlah karakter-karakter yang sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang akan para murid kita ini munculkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, sukses selalu untuk Bu Rian, selesai untuk proses pembelajarannya. Sekian, ya saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.